Karena kan kita manusia itu hidup dengan stres ya, setiap hari tidak mungkin tanpa stres. Burnout itu adalah stres kronis di tempat kerja yang sebetulnya tidak terjadi dalam semalam. Membicarakan tentang atasannya, teman-teman yang toksik terus menerus. Jadi kayak seolah-olah nggak ada bagusnya nih di kerjaannya dia. Betul. Ketika kita merasakan stres di tempat kerja, itu dampaknya kemana-mana ya dok. Bahkan bisa dampak dengan keluarga. Pekerja itu stresornya ada dua besar ya. Seperti yang kita tahu di berita, di koran dan media massa, angka bunuh diri itu semakin lama semakin meningkat. 3, 2, 1. Halo Sobat Sehat Sutomo dimanapun kalian berada, bertemu lagi di podcast kanal informasi dan edukasi Sutomo. Gelombang suara kami akan meningkatkan kesehatanmu. Sobat Sehat Sutomo, pernah nggak sih pada saat di tempat kerja kalian merasa stres, frustasi, burnout, overwhelmed, gara-gara beban kerja yang diberikan ke kalian itu berlebihan? Kadang juga gara-gara teman-teman kalian yang toksik, atau karena atasan kalian terlalu menekan kepada kalian. Tenang, kalian nggak sendiri kok. Itulah kenapa hari ini kita akan membahas suatu topik yang lagi ngehits nih terkait dengan kesehatan mental, yaitu pentingnya menjaga kesehatan mental di lingkungan kerja. Bersama dengan saya, Wildan Satrio Darmawan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku instalasi PKRS SUD Dr. Sutomo, akan membahas tuntas gimana sih caranya menjaga kesehatan mental di lingkungan kerja. Tentunya, podcast kali ini tidak akan seru kalau tidak ditemani oleh seorang narasumber yang super sigma dan high karisma banget di kesehatan jiwa. Marilah kita sapa dengan bersama Dr. Windy Tianini. Selamat datang di podcast, dokter. Selamat datang. Selamat datang. Kayak happening banget nih. Biar tidak burn out. Jujurnya saya, Wildan tuh grogi banget loh dok. Ini kan pertama kali nge-host ya. Kayak gimana sih nanti ketemu Dr. Windy, kemudian gimana nge-lead podcastnya. Tapi ketika Dr. Windy datang itu rasanya kayak udah tenang gitu. Mungkin pembawaan seorang dokter spesialis kesehatan jiwa itu berbeda gitu ya dok ya. Oh gitu tah. Jadi aku yang deg-degan nih sekarang. Dok mungkin bisa berkenalan dulu, silakan dokter. Halo Sobat Sutomo, saya Dr. Windy Tianini, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater. Hari ini kita mau podcast ya? Iya dong. Mau bahas tema yang agak-agak bikin deg-degan ya? Agak bikin deg-degan, karena kalau sebenarnya terlalu di pinggir jurang nanti saya yang ditegur atasan saya gitu. ya dok ya. Kan lingkungan kerja soalnya. Yang ditegur kan Mas Wildan aja Oh, ya? Masya Allah. Oke, Dr. Windy Tianini, spesialis kesehatan jiwa ya dok? Kedokteran jiwa. Kedokteran jiwa, Masya Allah. Terima kasih sudah dikoreksi ya dok. Baik, Jadi SPKJ ini sebenarnya adalah spesialis kedokteran jiwa ya dok. Kenapa kok bukan kesehatan jiwa dok? Oke, karena kan basic ilmu kita adalah dokter umum dulu. Oke. Kita basicnya adalah ilmu dokter umum dulu, kita menjadi seorang dokter umum dulu, profesi, kemudian kita bersekolah lagi spesialis kedokteran jiwa atau psikiatri. Karena itu kita bisa kita bekerjaannya bukan hanya melihat perilaku saja, tapi juga melihat struktur otak, bagaimana kinerja otak, termasuk juga sistem tubuh yang lain, organ-organ tubuh yang lain yang ternyata itu erat kaitannya dengan kesehatan. Nanti kita bahas Mas Wildan. Oke, siap dokter. Ngomong-ngomong tentang kesehatan nih dok, kan WHO sendiri itu menyebutkan bahwa sebenarnya keadaan sehat itu adalah keadaan seseorang di mana dia itu sehat secara fisik, mental, ekonomi, dan juga sosial nih ya. Nah, jika salah satu itu tidak terpenuhi ya dok, baik itu fisik ataupun mental, kan seseorang akan dianggap sakit. Terutama pada kesehatan mental. Sering sekali kita tuh merasa kayak stres, kemudian depresi. Nah, gimana sih sebenarnya ketika kita tuh merasa depresi, akhirnya kan kita self-diagnosis nih, aku kayaknya depresi nih gara-gara pekerjaan. Nah, biar tidak ada kesalahpahaman nih antara definisi kesehatan mental itu sendiri, sebenarnya kesehatan mental itu apa sih dok? Oke, sehat jiwa atau sehat mental ya, Mas Wildan, menurut WHO itu adalah kondisi di mana individu itu merasa sejahtera. Apa sejahtera itu? Jadi dia memahami, bisa tahu bahwa potensi dirinya, bakat yang dia miliki itu apa. Dia bisa bekerja sehari-hari dengan baik ya, dengan aktif, terus dia bisa berkontribusi terhadap lingkungannya, terhadap komunitasnya secara aktif, dan dia juga bisa mengatasi
mengatasi stres-stres kehidupannya yang datang setiap hari. Karena kan kita manusia itu hidup dengan stres ya setiap hari, tidak mungkin tanpa stres. Sehat jiwa itu aspek-aspeknya tadi seperti tadi Mas Wildan. Jadi dia mampu untuk berkontribusi secara aktif di lingkungan dan komunitas, dia mampu bekerja dengan baik, dia mampu mengatasi stres yang datang ke dalam kehidupannya sehari-hari, dan dia bisa mengenali bakat-bakat yang dia miliki. Itu yang namanya sehat jiwa menurut WHO. Sehat secara jiwa, ininya juga ditekankan bahwa ketika kesehatan jiwa kita bagus, kita tuh bisa berkontribusi dengan baik ya dok, di lingkungan kerja. Nah, sebenarnya kalau lingkungan kerja sendiri itu seberapa berpengaruh sih pada kesehatan mental? Kok sehingga disebutkan bahwa kalau misalnya kesehatan mental kita bagus, kita tuh bisa berkontribusi gitu loh. Iya, jadi gini Mas Wildan, WHO itu pada tahun 2020 ya, 2021 itu melakukan penelitian dan di seluruh dunia didapatkan 55% pekerja itu mengalami stres. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia sendiri Kementerian Riset dan Teknologi pada tahun 2020 itu melakukan penelitian dan didapatkan sebanyak 4 dari 100 pegawai swasta itu mengalami depresi. Ya, itu 4 dari 100 pegawai swasta. Dan didapatkan hampir dari 20% itu pekerja mengalami depresi atau stres di tempat kerja. Itu kan baru data kasar sebetulnya. Bagaimana dengan tempat kerja yang lainnya yang mungkin tidak tercakup dalam screening penelitian tersebut. Nah, oleh karena itu WHO pada tahun ini di Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun 2024 kampanye atau temanya adalah memprioritaskan kesehatan mental di tempat kerja. Kenapa? Karena burnout. Burnout itu adalah stres kronis di tempat kerja yang sebetulnya tidak terjadi dalam semalam, tidak terjadi dalam 1-2 minggu, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Tetapi dia tidak disadari, Mas. Seringkali orang tersebut, individu tersebut tidak sadar kalau dia itu mengalami burnout. Yang pada akhirnya akan memengaruhi dari performanya dia, memengaruhi organisasinya, juga termasuk hubungannya dia dengan keluarganya, dengan teman-teman kerjanya. Karena itu tema hari ini dari WHO adalah memprioritaskan kesehatan jiwa di tempat kerja gitu. Baik, berarti sebenarnya ketika kita merasakan stres di tempat kerja itu dampaknya kemana-mana ya dok, bahkan bisa dampak dengan keluarga. Oh, itulah kenapa kadang orang-orang tuh kadang marah-marah sama keluarganya itu gara-gara sebenarnya ada dampak di tempat kerja. Ya, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi kita harus identifikasi nih, sumbernya memang dari stres di tempat kerja atau sumbernya dari keluarga. Ranah kehidupan dia pribadi. Dari ranah kehidupan pribadi dia stres, dia limpahkan atau terbawa dalam performa dia di tempat kerja atau kebalikannya. Itu saling berkaitan sebetulnya. Jadi penting sekali ya dok sebenarnya seorang staf itu mengerti dirinya sendiri itu sedang dalam fase seperti gimana nih. Aku udah stres atau aku mulai depresi kayak gitu. Nah, berarti kan sebenarnya kadang kalau misalnya bukan di rumah sakit nih, kita bicara di instansi lain, mereka kan tidak punya akses untuk misalnya mau diskusi atau konsultasi dengan psikiatri atau psikolog yang ada di rumah sakit, seperti itu kan ya dok ya. Nah berarti kan penting bagi perusahaan maupun kantor-kantor lain atau instansi lain itu memahami akan adanya kesehatan jiwa bagi stafnya. Nah kira-kira kenapa sih dok sepenting itu bahwa kantor itu harus memahami keadaan kesehatan mental bagi pekerjanya. Oke. Jadi ada yang namanya kesehatan pekerja. Kesehatan pekerja itu didapatkan dari interaksi, Mas Wildan. Interaksi antara pekerja dengan lingkungan kerjanya, dengan isi pekerjaannya atau job desk-nya, kemudian dengan lingkungan pekerja dengan sosialnya ya, dengan teman-temannya, dengan hubungan dia dengan atasan atau dengan bawahannya dia gitu. Kemudian dengan paparan fisik, biologi, kimia, paparan suara, kemacetan gitu. Dan juga pengalaman pribadinya dia, persepsinya dia, di mana itu akan memengaruhi dari kesehatan, kapasitas, dan juga kinerja dari pekerja itu. Makanya kenapa kok itu penting? Karena gini, seseorang, kita katakan pekerja itu stresornya ada 2 besar ya. Kita katakan 2 besar. 1, pajanan fisik. Kedua, bahaya psikososial. Pajanan fisik itu gini, kita bekerja di rumah sakit nih, oke. Artinya kita bertemu atau berhadapan setiap harinya dengan virus, kuman, bakteri ya, dengan kita resiko terpapar untuk sakit itu mungkin lebih tinggi dibanding dengan orang-orang yang tidak bekerja di rumah sakit. Kemudian kita mungkin untuk teman-teman yang berada
atau melakukan tugasnya di tempat B3 yang bahan berlimbah beracun berbahaya. Bahan beracun berbahaya. Oke, salah. Perlu dikoreksi ya dok, nanti biar tidak misleading sama sobat Sehat Sutomo yang ada di rumah gitu ya kan. Bahan berbahaya beracun. Oke, bahan berbahaya beracun. Lanjutkan dokter. Oke dok, itu kan tadi kan pajanan fisik ya dok. Lah kalau pajanan psikososial di tempat kerja yang menyebabkan instansi ini perlu memperhatikan kesehatan mental karyawannya itu apa dok? Oke, jadi bahaya psikososial itu bisa menjadi awalnya dari risiko aja mas, risiko psikososial kemudian menjadi bahaya psikososial kalau ternyata itu berdampak pada individu. Jadi apa risiko psikososial? Satu, job desk-nya. Oke, tidak sesuai dengan, jadi antara sumber daya manusianya dengan beban kerjanya tidak sesuai. Mungkin dia lulusannya S1-nya apa, tapi ternyata dia ditempatkan di tempat yang berbeda dengan pendidikannya, background-nya. Sering terjadi ya, dok, sering terjadi dengan background-nya. Apakah itu tidak boleh? Boleh kalau ternyata dia mampu untuk belajar, gitu loh. Kemudian dari personality-nya dia. Personality-nya seperti apa? Ada kalau nih kayak Mas Wildan di usia-usia muda gitu ya, lagi semangat-semangatnya gitu ya, lagi glowing-glowingnya itu kan kayaknya semua ingin ditempuh, semua ingin digarap. Langsung dalam satu rempuhan gitu semua pengen digarap. Padahal sebetulnya itu juga nggak sehat. Kan capek. Kita semua jadi, fokus kita menjadi terbagi begitu banyak gitu. Akhirnya kita nggak bisa mengerjakan itu dengan baik. Nanti kalau ada yang salah sedikit, nggak sesuai sama value-nya kita, nggak sesuai sama maunya kita, nanti muncul perasaan bersalah. Muncul, oh aku nggak guna ternyata, kerja gini aja nggak bisa nih. Akhirnya jadinya dia stres, dia cemas, kayak gitu. Jadi kita perlu perhatikan gitu. Ada interaksi mas, yang tadi saya ceritakan lingkungan sosialnya, job kontennya, dan sekitarnya. Bahkan macet pun jadi masalah loh. Iya dok ya, kadang-kadang terlalu jauh tempat kerja ke rumah itu kayak semakin stres gitu kan. Udah di jalan udah stres, sampai ke tempat kerja stres lah kita. Nggak kerja deh sekalian gitu kan. Nggak kerja juga stres juga. Stres juga kalian ya. Better bekerja daripada tidak bekerja gitu ya dok ya. Oke dokter. Jadi kita perlu perhatikan juga kebisingan. Bahkan ketika kita ada alat-alat yang berbahaya di sekitar kita, kita bekerja dengan menggunakan alat-alat yang itu mungkin berbahaya dengan kita. Bukan hanya tadi bahan B3 tadi ya, tapi juga misalnya mereka yang kerja di batik gitu. Itu kan cantingnya panas tuh. Kalau luka bisa menyebabkan luka bakar. Itu ternyata lambat laun. Awalnya terbiasa, lama-lama kan banyak lukanya. Mungkin. Jadi mungkin orang jadi ngomong, tangannya penuh luka deh, terbeban dia. Kayak gitu. Atau pulangnya justru susah akomodasinya. Tidak disediakan shelter, tidak disediakan antar jemput dari tempatnya bekerja gitu. Dia jadi berangkatnya macet, pulangnya karena sudah malam, nggak ada kendaraan. Jadi dia pusing juga. Nah itu juga menjadi sebuah resiko psikososial gitu Mas Wildan. Oh sebenarnya tidak melulu bahwa stres kerja itu berasal dari faktor eksternal ya dok ya. Faktor internal pun juga, meskipun tadi kan dokter menjelaskan banyaknya faktor eksternal ya, tapi ternyata kan faktor internalnya berperan banget nih. Nah itu kan kadang tuh sebagai seorang pekerja ya dok ya, Wildan tuh selalu kayak menyalahkan eksternal. Teman-temanku yang toksik nih, atasanku yang selalu memberikan, ini nggak curhat ya, ini anu aja, permisalan gitu ya dok ya. Atasan yang selalu memberikan pekerjaan yang di luar nalar gitu kan. Sebenarnya sebagai usia-usia produktif dalam bekerja nih ya dok kan, sebenarnya sangat suka ya dok multitasking. Aku bisa mengerjakan A, B, C, D, E. Tapi kalau pas stres, yang disalahin orang lain gitu kan. Tapi kan kita juga nggak boleh menyalahkan diri kita sendiri atas stres gitu ya dok. Karena kan banyak banget faktor-faktor yang berperan seperti itu. Nah, kalau semisal ketika kita tuh stres dalam diri kita sendiri dan kita tuh dipaksa untuk memenuhi produktivitas kerja. Kira-kira gimana sih langkah yang harus diambil sebagai karyawan untuk bisa tetap produktif meskipun dilanda gangguan mental gitu dong. Ya tidak selamanya manusia itu berada dalam kondisi sejahtera tadi ya, tidak selalu gitu. Cuma gini, kita belajar menentukan prioritas. Mana sih yang harus saya kerjakan dulu gitu. Jadi satu-satu. Nah, di usia-usia muda itu kan seringkali pengennya itu kan aktualisasi diri itu. Membuktikan, aku bisa, semua bisa aku kerjakan. Ternyata akhirnya jadi toxic productivity. Jadi kalau nggak produktif
aku nggak hebat nih, nggak kuat nih. Padahal sebenarnya itu juga nggak bagus gitu loh. Jadi tentukan dulu prioritas kerjaan. Oke, kamu dikasih kerjaan 5 nih dalam satu waktu. 5 itu kan pasti ada yang mana yang harus duluan, mana yang harus bisa dikerjakan nanti setelah tugas A selesai. Jadi kita tentukan prioritasnya satu demi satu. Dan belajar mindfulness, Mas. Belajar ya udah, hari ini aku kerjain ini, 5 ini nih. 5 A, B, C, D, E gitu misalnya. Yang A harus selesai duluan. Oh, berikutnya B, C. Jadi kerjain satu-satu. Nggak usah mikirin yang kemarin. Mindfulness itu kan here and now. Sekarang, saat ini. Nggak usah kita mikirin udah kerjaan kemarin. Aduh, kerjaan kemarin gimana ya? Nggak usah. Karena kalau kita mikirin kerjaan yang kemarin, kita nggak akan maju, nggak akan move on. Kita nggak akan ngerjain yang hari ini. Sama, kalau kita terlalu mikirin ke depan, kejauhan, kita cemas. Aduh nanti gimana ya ini kalau nggak selesai, aduh gimana ya kalau nanti ini bosku nggak suka ya, atau gimana, lah kan belum dikerjain, kan nggak tahu selesai apa enggak gitu. Jadi tentukan dulu prioritasmu apa, buat timeline gitu. Kadang kita buat timeline tuh kejauhan, setahun ke depan kita mau apa gitu. Buat aja singkat, seminggu dulu. Seminggu ini apa sih yang harus aku kerjakan, tugasku apa sih yang harus aku selesaikan dari seminggu. Oh nanti minggu depannya ini, minggu depannya ini. Itu menjaga kita untuk tetap berada di saat ini. Jadi kita nggak kemerungsung karpe dewe gitu loh. Kalau orang Surabaya bilang gitu, kamu tahu bingung. Akhirnya kan nggak terselesaikan. Kita jadi stres sendiri. Nah, gitu. Padahal sebenarnya bisa. Tenang dulu. Step by step. Gitu. Cukup menarik ya dok, terkait mindfulness ini. Karena yang Wildan bayangkan itu ketika kita bisa mengerjakan sesuatu hal kemudian dilihat oleh teman-teman, dilihat oleh atasan, anak ini berarti berbakat gitu. Tapi semakin berbakat rasanya kayak semakin stres ya dok, karena pikiran kita sendiri kayak merasakan kayak kok aku nggak bisa ngerjain A, kok aku nggak bisa ngerjain B, kan meledak gitu kan ya dok, meledak gitu kan. Ya, jadi gini, kita juga perlu belajar untuk mendelegasikan. Ya, misalnya di PKRS ini Mas Wildan itu kan pasti punya tim. Oke, Mas Wildan hari ini bagian nge-host nih, gitu. Oke, berarti kerjaan yang B, C, D bisa diambil sama teman yang lain. Kita juga belajar percaya pada teman satu tim. Karena kan kita teamwork, kita kerja satu rekan gitu. Kita kerja di satu rumah sakit dengan visi yang sama gitu loh. Jadi kita belajar mendelegasikan, itu juga bagian dari merawat kesehatan mental kita. Kita bekerja sesuai job desk kita, kemudian kita berani untuk, kita advokasi diri nih. Oke, saya bisa mengerjakan ini Pak, tapi saat ini saya harus mengerjakan ini dulu. Boleh tidak saya kerjakan tugas Bapak setelah tugas yang ini? Jadi kita belajar untuk asertif, komunikasi gitu loh. Mungkin atasannya Mas Wildan atau temannya Mas Wildan, ini nggak nuduh loh ya. Nggak nuduh loh ya. Ini kan perandaian. Mungkin atasannya Mas Wildan nggak tahu kalau saat ini Mas Wildan lagi mengerjakan tugas jadi sebelum kita menyalahkan orang lain, melihat orang lain toksik, kita lihat dulu, sudahkah kita melakukan komunikasi yang efektif di mana saya bersuara, dia mendengar, dan dia bercerita, saya mendengar, atau tidak. Khawatirnya yaitu tadi, karena kita mau melakukan tugasnya sendirian, kita nggak mau mendelegasikan karena nggak ada yang mampu ngerjain selain aku nih gitu kan. Akhirnya kita jadi capek sendiri gitu, kita jadi nggak realistis gitu loh. Maunya idealis, ini cuma aku yang bisa kerjain, tapi kita nggak realistis. Nah akhirnya itu burn out lama-lama, gitu Mas. Tapi sebenarnya banyak banget ya dok yang dipikirin ya. Misalnya dalam bekerja, kemudian ekspektasi diri, kemudian mengelola manajemen dengan teman-teman gitu kan. Kadang kan mikir kenapa sih teman ini di lingkungan kerja ini setoksik itu gitu kan. Terus kadang mikir juga dari sudut pandang gimana kalau misalnya aku jadi temanku yang toksik ini, yang musuhin teman-teman dalam bekerja, dan akhirnya dia juga stres kan sebenarnya dalam dunia kerja. Nah, seberapa besar sih dok rekan kerja ini membawa pengaruh terhadap produktivitas kerja seseorang karyawan gitu, apalagi akan menimbulkan kayak gangguan-gangguan mental yang lain, itu seberapa besar dok kira-kira? Oke, ya. Kita tuh kan nggak bisa milih ya, kita kan bekerja dengan siapa ya. Betul. Yang pertama kita terima dulu. Oh ya saya ditempatkan di sini nih, misalnya di tim PKRS. Oh Mas Wildan mungkin dengan pengalaman, persepsi yang tadi saya bilang, pengalaman dan di masa lalu sudah pernah mungkin podcast ini itu dan penyuluhan ini itu kurang sejalan dengan teman yang mungkin masih konvensional gitu jalannya gitu, misalnya caranya. Kita terima dulu, oke. Saya punya visi seperti ini, inovasi saya seperti ini, teman saya masih di sini. Bukan berarti dia nggak bisa maju kan gitu. Jangan kita langsung bilang toksik nih orang gitu. Kita lihat dulu, kamu kesulitan nggak?
dengan ini gitu, atau kita cari jalan tengahnya, kompensasinya, komprominya gimana gitu. Jadi karena kan kita kerja tim, nggak bisa gitu loh kalau kita cuma mikir caraku yang paling benar gitu, atau cara dia yang paling benar. Nggak, kita terima dulu. Oke, kepribadiannya mungkin bermasalah, kurang kurang bisa diajak kerja sama. Kita terima juga kepribadiannya. Kita tahu dia nggak bisa dirubah dan kita nggak punya kemampuan untuk merubah dia. Oke, artinya saya yang harus merubah respon saya terhadap dia. Ya memang kayak PR dong berarti dong. Iya PR banget dong dok. Mikirin, aku udah pusing sama kelakuannya dia, mikir gimana nanggepin dia. Loh sekarang gini, akan lebih PR mana kalau kita tidak menerima, kita marah, dengan kita belajar menerima dan kita belajar merubah respon kita terhadap dia. Kan sebetulnya kalau kita marah-marah doang nggak ada hasilnya kan. Betul. Yang ada kita makin cemas, depresi gitu. Tapi kalau kita belajar untuk mengerti dia, dalam artian mengerti itu bukan mengiyakan apapun yang dia lakukan, tapi mengerti, oh ya memang orangnya kepribadiannya begitu. Saya begini, oke. Gimana ya cara menghadapi dia? Oh orangnya kaku, konvensional. Oke, dia kaku konvensional karena taunya cuma itu. Jangan-jangan dia taunya cuma itu dalam promosi. Sementara Mas Wildan taunya sudah punya dengan sosial media, dengan internet, dengan podcast. Dia nggak tahu, oke. Misalnya, Mas, gimana kalau kita membuat yang kali ini nih seperti ini, dikombinasi nih caraku begini dengan cara Mas, ya apa enak gitu loh, ibaratnya begitu. Jadi kan Mas Wildan belajar untuk mengkomunikasikan, mendelegasikan gitu. Jadi nggak semua Mas Wildan gitu nanti akhirnya gitu. Berarti sebenarnya jembatan antar generasi itu ya komunikasi ya dok ya. Karena kan nggak semua dalam satu kantor itu, apalagi kan instansi daerah gitu ya dok, selalu isinya gen milenial semua. Apalagi kan sekarang tuh lebih banyak ke boomersnya ya dok ya. Dan sekarang tuh juga lagi mau memasuki ke era Gen Z yang memasuki instansi-instansi kerja. Mungkin ini juga akan meningkatkan fluktuasi ya dok ya. Jadi semakin stresnya tuh, stresornya tuh semakin banyak gitu kan. Nah berarti kan komunikasi harus selalu ditingkatkan nih dok. Nah gimana kalau semisal nih ternyata dari diri sendiri tuh kemampuan komunikasinya itu kurang misal, kemudian juga dari teman kerjanya juga tidak bisa diajak komunikasi dok. Langkah apa sih dok yang bisa diambil untuk gimana biar nanti itu kita bisa bekerja produktif tanpa gangguan kesehatan gitu? Oke, iya. Kita di dalam satu instansi itu jelas ya, generasi itu ada mulai dari baby boomers, generasi milenial, Gen Z gitu-gitu ya. Kita pahami dulu tuh, setiap generasi itu punya cara komunikasinya. Kalau kita udah bisa tuh kerjaan di komen via review komen gitu. Nah, kalau mungkin yang dulu harus pakai post note gitu. Nah, kita pahami dulu, oh dia mampunya begini. Ya sudah, kita bilang, oke, Pak, ini saya sudah kasih komennya terkait pekerjaan dengan cara review note, begini caranya. Atau Bapak, kalau misalnya dengan post note lebih nyaman, boleh, tapi ke depannya boleh nggak seperti ini. Jadi kita ajarkan, jangan kita tinggalkan gitu loh. Lah kalau kita tinggalkan kan sebenarnya kita tidak menyelesaikan masalah. Kita menambah masalah ya justru. Kita memupuk masalah itu untuk di kemudian hari menjadi bumerang. Nah makanya kan kalau dalam instansi itu kan perlu ya namanya outing. Nah perlu adanya pembelajaran gitu, adanya istilahnya materi ini nih lagi ada webinar tentang meningkatkan cara menggunakan PowerPoint yang bagus gitu, atau menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Nah karena memang mau tidak mau saat ini kita sudah hidup dengan teknologi. Artinya kita yang masih muda itu belajar 1 kali gitu kecepatannya, mungkin yang baby boomers 2-3 kali. Betul. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa loh. Bisa jadi mereka lebih jago daripada kita loh. Iya, betul. Nah, jadi 1, jangan underestimate dulu. Jangan underestimate, pahami dulu dinamikanya, mereka seperti apa, kemudian kita coba cari, komunikasikan gitu loh. Kalau memang Mas Wildan kesulitan, misalnya nih, Mas Wildan kesulitan, udah nggak bisa dok orangnya gitu. Coba cari seseorang yang seusia beliau atau seusia anak ini gen milenial gitu, seusia yang gen milenial atau yang Gen Z, siapa sih yang bisa dia ngobrolnya enak gitu. Coba dengan orang ketiga gitu, orang ketiga untuk membantu komunikasi, dijembatani gitu. Saya tuh ngerasa kayak konsultasi gitu dok dengan Dr. Windia, karena memang ya alhamdulillah juga bekerja di rumah sakit itu sebuah privilege ya, bisa ketemu dengan senior-senior dari psikiatri, dari psikolog kayak gitu. Jadi ketika ada permasalahan itu langsung curhat kayak gitu, curhat dong Ma gitu kan ya. Iya, jadi gini Mas, sebetulnya saat ini gitu ya, kalau
seusia-usia Mas Wildan, itu dia lebih open ya, lebih terbuka untuk membicarakan tentang kesehatan mental, kesehatan jiwa. Berbeda dengan mungkin usia-usia yang di atas kita gitu, mereka lebih tertutup. Bukan berarti mereka tidak pernah stres atau generasinya Mas Wildan itu lebih lemah, tidak. Hanya saja cara berkomunikasinya. Angkatannya Mas Wildan, generasi milenial ke bawah ya, milenial, Gen Z itu lebih open, lebih terbuka. Baby boomers atau generasi di atas milenial itu mungkin lebih tertutup karena mereka tidak tahu, aksesnya terbatas gitu, tidak seperti kita. Nah, itulah kenapa pentingnya memperhatikan kesehatan pekerja di lingkungan kerja, karena kita bekerja itu dengan dinamika yang luar biasa. Dinamika lingkungan sosial, dinamika pekerjaan, dinamika tuntutan, karena kita bekerja di rumah sakit tuntutan pasti akan banyak gitu. Kenapa kok perlu memperhatikan kesehatan pekerja? Karena akan berdampak. Dampak organisasi ada, dampak individunya ke pekerjanya, bahkan ke dampak kesehatan. Ini yang tadi saya janjikan ke Mas Wildan gitu loh. Kalau dampak organisasi tadi, karena dia burnout, dia stres, ada fase mereka nanti ngambek loh. Misalnya Mas Wildan, aku udah stres, aku udah capek, aku ngambek, nggak mau kerja. Tiba-tiba aja, tanpa pemberitahuan, nggak masuk kerja. Atau kerjaan ditinggalkan begitu saja, nggak dikerjain. Kalau udah begitu kan, organisasi repot. Temennya repot, ya kan? Kemudian akan banyak keluhan gitu, keluhan konsumen meningkat gitu. Akhirnya perusahaan atau organisasi perlu melakukan kompensasi terhadap keluhan-keluhan itu, terhadap tugas-tugas yang ditinggalkan. Nah, dampak pekerjanya sendiri adalah satu, dia sering absen gitu. Dia jadi mudah sakit, mudah demam, suka pusing, migrain gitu ya. Jadi susah fokus, mudah lupa gitu. Mungkin dia biasanya penampilannya menarik, dia rapi, kok ini nggak dandan ya atau nggak rapi ya, kok dia jadi aut-autan ya gitu. Terus meningkatnya kecelakaan kerja, resiko itu meningkat gitu loh. Kalau sudah kecelakaan kerja meningkat, itu kan berdampaknya luas Mas. Luas banget sih dong. Ya ke kesehatannya, ke organisasi, ke individu, kehidupannya, keluarganya dan lain sebagainya. PR-nya makin besar nanti. Nah, dampak kesehatan. Kenapa kalau kesehatan jiwa itu penting dan tidak bisa tidak dianggap ya? Kasarannya gini, sehat itu sebetulnya dua ya, umumnya secara general. Bukan cuma sehat fisik, yang kita selalu ketahui adalah orang kalau fisiknya sehat, pasti dia sehat. Enggak, belum tentu. Sehat fisik harus dibarengi dengan sehat mental. Orang sehat mental juga harus dibarengi dengan sehat fisik. Itu tidak berdiri sendiri-sendiri, itu jadi satu kesatuan. Nah, dampak pada kesehatan apa? Orang yang berada dalam situasi yang penuh stres, yang dia selalu stres, dia tidak bisa merilis stresnya, akan meningkatkan resiko penyakit jantung, darah tinggi, serangan jantung gitu. Atau nanti efeknya kemana-mana. Gula darah meningkat, kolesterolnya naik, bisa mengalami yang namanya stroke itu ya, penyakit di otak, pecah pembuluh darah di otak, stroke itu. Kemudian gampang sakit, kenapa? Bisa terkena autoimun. Gitu loh. Karena kalau kita stres Mas, kita berada dalam kondisi stres, kita cemas, kita depresi, sel-sel tubuh itu juga stres. Jadi bisa meningkatkan penyakit autoimun gitu. Nah, terus apalagi sifatnya? Tadi resiko kerja, kecelakaan kerja meningkat gitu. Kemudian tentu gangguan mental ya, depresi, cemas ya, burnout itu meningkat. Dan yang dikhawatirkan paling sering adalah paling tinggi, ada upaya untuk menyakiti diri sendiri hingga melakukan percobaan bunuh diri. Bukan hanya melukai, tapi dia sudah berniat untuk mengakhiri hidupnya. Bukan karena dia lemah ya sekali lagi, tapi karena dia sudah tidak mampu lagi menanggung derita, rasa sakit yang dia alami. Itu kan kita harus hati-hati sekali gitu, karena seperti yang kita tahu di berita, di koran dan media massa, angka bunuh diri itu semakin lama semakin meningkat. Semakin meningkat, benar dokter. Nah iya dok, sangat disayangkan sekali ya dok, kalau semisal kita itu tidak bisa di screening terkait kesehatan mentalnya dan juga akhirnya memutuskan untuk melakukan tindakan bunuh diri gitu dok. Nah seperti kayak tahun kemarin, di tahun 2023 itu ada seorang tenaga kesehatan nih, seorang bidan di puskesmas di daerah Sulawesi sana itu bunuh diri dengan cara gantung diri dok. Nah alasannya karena memang tekanan pekerjaan yang sangat berat. Nah untuk menanggulangi hal-hal seperti itu ya dok, kan karena PKRS, promosi kesehatan rumah sakit itu kan bekerja untuk preventif dan promotif serta protektif ya dok ya. Nah, lengkap ya. Lengkap sekali ya kan. Nah, gimana sih dok caranya agar instansi itu, terutama di rumah sakit juga melalui instansi PKRS itu bisa bekerja sama untuk mendeteksi tenaga-tenaga kesehatan mana aja sih yang sudah mengalami stres atau mungkin sudah
tidak bisa untuk ditolong sendiri dan itu harus ditolong oleh profesional seperti psikiatri atau psikolog seperti Dokter Windy, itu gimana, Dok? Ya, jadi itu bagus sekali. Jadi sepemahaman saya, sepengetahuan saya Mas Wildan, banyak sekali sekarang instansi-instansi itu yang sudah bekerja sama dengan psikolog atau psikiater gitu. Atau dengan puskesmas terdekat. Sekarang kalau puskesmas setahu saya sudah ada tenaga psikolognya ya. Iya. Jadi di awal memang dilakukan screening ketika istilahnya melamar pekerjaan itu dilakukan screening. Gunanya screening itu memang untuk mendeteksi bagaimana personality orang ini, bagaimana daya tahan dia terhadap stres gitu. Bagaimana, apakah dia saat ini mengalami stres, sebelum kerja udah stres, berarti kan ada sesuatu yang harus ditolong dulu nih gitu. Nah, dengan melakukan screening di awal, itu sebenarnya sudah meningkatkan awareness terhadap para pemangku kebijakan di tempat kerja gitu. Nah, setelah dari screening, apakah berhenti sampai situ? Tidak. Screening bukan alat diagnosa ya, Mas. Screening itu hanya membantu kita bahwa orang ini ada kerentanan nih, ada sesuatu. Screening, kalau misalnya ternyata dideteksi, oh ada sesuatu nih sama seseorang ini gitu. Ada permasalahan dia kayaknya cemas berlebihan ya, kok dia ada keluhan-keluhan somatik ya gitu. Keluhan somatik itu kayak dia gampang pusing, dia gampang nyeri-nyeri di sini gitu, gampang mual, muntah gitu. Oke, kayaknya perlu ditolong deh. Bisa dipanggil dulu secara personal, apa? Ada sesuatu kah dalam dirimu gitu. Kalau memang ternyata dari obrolan itu ada sesuatu yang perlu ditindaklanjuti, maka disarankan untuk diberikan akses untuk ke tenaga profesional ya, ke psikolog atau ke psikiater. Nah, alhamdulillahnya gitu, kalau di Sutomo sendiri itu sudah ada screening setiap bulan atau tiap 3 bulan tiap 3 bulan sekali, Dok. Ya, tiap 3 bulan ada screening burnout dan juga screening DAS21 ya untuk depresi dan cemasnya gitu. Yang itu hasilnya kalau memang nanti ada sesuatu kan pasti akan dikonsulkan secara resmi ke tempat kita, atau bisa juga ke aksesnya langsung. Kita ada pojok curhat nih. Iya, ada pojok curhat di Sutomo. Langsung dari teman-teman tenaga kesehatan di Rumah Sakit Dr. Sutomo, nanti misalnya nggak ini dia rasanya nggak kuat gitu ya, bisa menghubungi di pojok curhat itu ke departemen kami, di mana langsung ditangani oleh staff kita gitu. Dan di mana hasil dari screening tadi ya setiap 3 bulan dan juga hasil dari pojok curhat itu nanti akan tetap kerahasiaannya terjaga. Jadi tidak memengaruhi juga dengan kebijakan dari teman-teman kayak nanti saya kalau cerita nanti saya di garis bawahi gitu. Enggak, insya Allah enggak. Jadi itu adalah salah satu upaya dari Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk menjaga kesehatan mental atau kesehatan jiwa di tempat kerja. Tepuk tangan dulu. Jadi sebenarnya cukup terjamin ya, Dok, bekerja di RSUD Dr. Sutomo yang sudah benar-benar melindungi kesehatan pegawainya, baik itu fisik maupun juga kesehatan mental ya, Dok. Iya sih, Dok. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan screening juga yang dilakukan di kantor ya, sehingga kita tuh kan bekerja untuk melayani pasien ya, jangan sampai kita jadi pasien gitu nggak sih, Dok? Ya, tapi sebetulnya gini, Mas. Kalaupun ada fase kita menjadi pasien ya, karena beban itu terlalu banyak ya. Mungkin gini, beban di tempat kerja kita bisa atasi, tapi ternyata ada permasalahan di luar, yang di luar tempat kerja ya, dengan yang tidak mampu kita atasi, dan akhirnya pada mau nggak mau kan mempengaruhi dari performanya. Mencari pertolongan ke psikiater itu pun atau ke psikolog, intinya mencari pertolongan untuk kondisi yang saat itu bukan berarti dia lemah, justru dia berani mengakui, oh saya mengalami ini, saya merasa cemas, saya nggak bisa tidur, dan ini mengganggu performa saya di tempat kerja. Artinya dia melakukan satu langkah lebih untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan saat dia bekerja, seperti itu. Jadi seseorang yang berani, dia mengakui bahwa saya membutuhkan pertolongan, dia tidak lemah, tapi dia justru orang yang berani. Gitu. Karena dia mencegah satu langkah di depan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang bisa merugikan atau berdampak lebih banyak gitu, Mas. Memang sih, Dok. Kalau misalnya kita udah merasa kurang sehat gitu, memang lebih baiknya memang langsung aja bilang ya, Dok, ke atasan. Tapi, Dok, di lapangan nih ya, banyak di lapangan itu yang menjudge atau memberikan stigma sama orang yang sakit-sakitan. Misalnya orangnya sakit-sakitan, ya udah nggak usah dikasih pekerjaan kayak gitu ya, Dok. Apalagi tadi kan ada statement dari dokter bahwa kita tuh menjaga kerahasiaan dari pasien, baik itu pasien dari luar maupun pasien yang terdapat dari SDM sendiri ya, Dok. Nah, sebenarnya, Dok, gimana sih agar
menyadarkan para orang-orang ini, baik itu di tempat kerja maupun di luar tempat kerja, untuk menghilangkan stigma bahwa ketika orang memiliki gangguan mental atau gangguan jiwa, itu tuh mereka tuh sebenarnya hanya sakit aja, tidak benar-benar membuat mereka tidak bisa ngapa-ngapain gitu loh, Dok. Oke, ya. Stigma itu masih jadi PR ya Mas sampai sekarang. Dan stigma itu saya rasa akan terus ada gitu. Karena balik lagi ke pemahaman orang terhadap value-nya, terhadap kesehatan jiwa, kesehatan mental itu sendiri. Bagaimana kita menghapuskan atau meminimalkan stigma itu di tempat kerja. Jadi satu, dengan screening di awal itu sudah langkah yang bagus. Itu yang pertama, dan sekarang banyak sekali perusahaan yang melakukan itu. Kedua adalah promosi, ya promosi. Bagaimana caranya? Satu, dilakukan kayak ini podcast gitu. Terus yang kedua dengan bikin leaflet atau bikin apa ya, kalau ada Instagram dengan reels bahwa ya memang sehat itu ya sehat fisik dan sehat jiwa itu harus diakui dulu, diterima dulu gitu. Nah, kemudian dari promosi-promosi seperti itu kan orang jadi, kalau kita dibisikin terus tentang sehat itu sehat fisik, sehat jiwa, kan lama-lama oh bener ya gitu. Oh ini ya apa sehat itu nggak cuma melulu fisik ya gitu. Kemudian bagaimana caranya kita mengurangi stigma itu saya rasa akan terus ada. Betul. Jadi yang bisa kita lakukan adalah oke, kita promosi dengan apa? Kita berisik gitu kan ibaratnya. Kita berisik dengan tadi podcast ya, dengan screening. Screening itu tidak hanya di awal loh ya. Setiap 3 bulan perlu dilakukan, terutama untuk screening burnout perlu dilakukan. Karena kondisi hari ini bisa berbeda bulan depan. Karena kan manusia itu dinamis. Kehidupan tuh dinamis gitu. Kalau podcast kita gini ya, gelombang suara kami gitu ya Dok ya. Iya, gelombang suara. Ya, jadi itu perlu dilakukan 3 bulan gitu. Jadi untuk perusahaan ya, kalau kita bekerja di rumah sakit, alhamdulillahnya kita sudah lebih aware. Kalau di luar, screening di awal, kemudian dilakukan secara berkala. Setiap 3 bulan atau setiap 6 bulan minimal. Dengan tadi, banyak sekali perusahaan-perusahaan sekarang yang sudah aware dan meminta untuk pendampingan psikologis gitu. Bagaimana kita menghapus pemikiran bahwa orang yang terkena masalah kesehatan jiwa itu orang yang istilahnya jadi kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Gini Mas, kita lihat dulu derajatnya. Kita lihat dulu derajat gangguannya. Apakah gangguan ini memengaruhi aspek dalam pengambilan keputusannya dia? Kalau memang betul, setelah kita lakukan pemeriksaan secara menyeluruh, maka kita sampaikan kepada atasannya gitu. Saat ini, kondisi ini, misalnya saat ini dia belum mampu untuk menjadi pemangku kebijakan. Baiknya kita terapi dulu. Nanti setelah terapi, 6 bulan kita evaluasi lagi. Gitu loh. Tapi kalau memang kondisinya memang permanen ya, dalam artian kondisi psikotik misalnya itu permanen gitu, kita lihat dulu, kita tetap terapi. Jadi banyak sekali dari kasus kami kita terapi dulu, kita lihat bagaimana performanya setelah 6 bulan. Bisa saja dia tidak mampu lagi di jabatan yang sebelumnya karena menjadi seorang pemangku kebijakan. Tapi dia masih bisa berkarya di bidang yang lain, di tempat yang lain. Artinya kan kita tidak membuat teman-teman ya yang terkena gangguan jiwa atau gangguan mental itu menjadi seseorang yang sudah tidak berarti, tidak bermakna. Mereka tetap bisa kok berkontribusi dalam kehidupan kita. Mereka tetap bisa kok produktif, berkarya. Cuma kita sesuaikan dengan kondisinya gitu. Jadi perlu diperiksa juga, Mas. Berarti adanya medical check up rutin, maupun itu di pertama kali mau bekerja, di pertengahan kerja, bahkan sampai akhir mau bekerja itu sebenarnya penting dimasukkan untuk screening kejiwaan ya Dok ya. Betul, karena selama ini MCU itu jarang untuk memasukkan screening kejiwaan, karena tidak semua, tadi seperti dokter katakan kan, untuk gen milenial dan gen Z itu cukup aware ya. Tapi kan kadang orang yang memangku kebijakan itu ada di posisi yang sudah posisinya kayak boomers kayak gitu ya Dok. Akhirnya mereka itu kan kurang aware. Akhirnya ya udahlah seadanya aja, adanya MCU kayak gitu. Jadi mungkin juga masukan untuk pemangku kebijakan yang ada di seluruh Indonesia ya, bahwa kalau kita akan mengadakan screening kejiwaan itu perlu diadakan di awal, di pertengahan, dan juga di akhir. Seperti itu ya Dok ya. Jadi memang itu berkesinambungan ya. Ada baiknya kan sebetulnya itu tidak lama ya. Kalau Mas Wildan pasti pernah mengisi screening itu setiap 3 bulan itu sebenarnya nggak lama ya. Nggak mencapai 10 menit juga enggak kok ya. Pertanyaannya sederhana kok, cuma beberapa. Jadi gini,
kesehatan mental ya, kesehatan pekerja di suatu instansi atau organisasi itu bukan milik individu itu saja, bukan tanggung jawab individu, tapi semuanya berkontribusi, mulai dari atasan, pemangku kebijakan tertinggi, hingga yang, mohon maaf, yang paling bawah jabatannya, itu semua punya kontribusi, semua bertanggung jawab. Jadi nggak bisa, kita pengen lingkungan kerja yang harmonis, tapi itu cuma kepengennya atasanku tok. Atau kita pengen punya lingkungan kerja yang harmonis, tapi itu kepengennya timku tok, nggak bisa gitu, melibatkan semua gitu loh. Karena itu kita nggak bisa ya merubah semua orang, nggak bisa, tapi kita rubah dulu diri kita, dari diri kita, tim kita, kemudian lingkup yang lebih luas dan lebih luas lagi. Itu salah satu cara meminimalkan stigma. Gitu. Oke dokter, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Aduh. beliau ini kayaknya punya tebak-tebakan nih buat dokter. Ya. Dokter suka minum kopi nggak sih dok? Lumayan suka, sering ya? Suka sih, suka banget. Aja. Kenapa sih kok suka minum kopi dok? Biar enak aja, biar melek gitu. Biar stress relief itu bisa nggak sih dok? Bisa. Oke. Aku tahu nih kayak mau kemana nih. Baik dok, nih tebak-tebakannya dok ya. Kopi apa yang punya gangguan mental? Kopi apa? Punya gangguan mental. Kopi kira aku bisa, ternyata tidak. Bukan ya? Apa itu mas? Sakit. Apa itu? Tapi jawabannya kurang tepat dok. Oke, apa itu? Kopi yang punya gangguan mental jawabannya depreso. Oke, boleh. Tapi ngomong-ngomong soal kopi itu bisa jadi salah satu tanda loh. Tanda? Tanda kalau seseorang itu gangguan, ada kecemasan, ada burnout atau enggak. Karena sering konsumsi kopi gitu ya dok? Iya, belum tentu. Atau gimana? Kok bisa jadiin kalau kita konsumsi kopi nih, terus tanda orang ini burnout gitu? Oke, jadi ini kita masuk ke tanda-tanda orang burnout itu kayak apa ya? Atau tanda-tanda orang mengalami gangguan kesehatan jiwa gitu. Kita bagi dalam tiga golongan gitu, 3 golongan besar. Yang pertama kognitif dan emosinya gitu. Kognitif dan emosi, orangnya performanya bagus awalnya, tapi kok dia jadi lelet, lemot, mikirnya nggak sepinter biasanya, nggak secepat biasanya. Ini tadi ditebakin biasanya pinter nggak bisa gitu. Apakah saya burnout gitu? Nggak. Jadi dia yang awalnya biasanya pintar, cerdas, dia mengalami gangguan konsentrasi, mudah lupa, sulit fokus, dia jadi sensitif, yang biasa orangnya santai, dia jadi baperan, kudu ngamuk, kayak tadi Mas Wildan cerita, gampang marah, terus dia yang biasa tutur katanya halus, jadi bicara kasar. Nah, itu ada perubahan perilaku seperti itu. Dengan pikiran-pikiran yang tadi, merasa bersalah, dia nggak berguna, aku nggak produktif, aku nggak bisa ngerjain apapun, aku nggak becus nih, gitu. Itu gejala emosi dan kognitif. Nah, kemudian ada gejala somatik tadi, sering sakit, sering demam, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak habis kehujanan tiba-tiba demam, sering sakit kepala, mual, muntah, migrain, bahkan sampai pingsan gitu. Ada beberapa kasus. Nah, atau dadanya kayak dia ngalamin sesak nafas, dadanya berdebar gitu. Tiba-tiba datang ke UGD katanya aku mengalami serangan jantung, ternyata dia mengalami serangan panik gitu. Nah, itu bisa sampai seperti itu, Mas. Kemudian nih, gejala perilaku. Nah, gejala perilaku tadi, dia jadi gampang absen tuh, suka nggak masuk, lepas tanggung jawab. Dia minder, dia membatasi relasinya dengan orang lain. Yang biasanya kalau makan siang bareng gitu, mau diajak pergi sama-sama, dia nggak mau. Atau jadi irit bicara. Biasanya masih selesai kerja, dia masih mau tuh nongkrong bareng, ini langsung pulang gitu. Dan ada sesuatu yang berlebihan. Apa saja itu yang berlebihan? Makannya jadi berlebihan gitu. Nggak suka makan pedas, tiba-tiba langsung makan pedas terus tiap hari gitu. Terus ngopinya berlebihan, ya. Ada juga adiksi sampai ke alkohol gitu, merokok gitu. Pada beberapa klien tuh ngerokok terus Mas, ngerokoknya meningkat. Terus ada satu nih, yang pasti Mas Yudan nggak duga. Apa itu Dok? Bergosip berlebihan. Oke. Itu bukannya kalau bergosip itu sudah itu lumrah kan budaya Indonesia itu bergosip gitu kan Dok? Tapi itu semakin meningkat. Ternyata itu menjadi salah satu gejala dari tanda-tanda burnout di bidang perilaku ya. Bergosip berlebihan. Itu membicarakan tentang atasannya, teman-teman yang toksik terus menerus. Jadi kayak seolah-olah nggak ada bagusnya nih di kerjaannya dia, nggak ada bagusnya nih teman-temannya dia, atasannya dia. Padahal menurut orang lain yang dilihat enggak kok, sebenarnya nggak begitu gitu loh. Nah itu bisa jadi salah satu tanda seseorang mengalami burnout gitu. Jadi kalau seseorang itu ngopinya makin banyak, kita bolehnya sehari itu kalau saya nggak salah tuh 2 cangkir ya, 2 cangkir kecil gitu ya. Ini nggak
Kalau kopi sekarang tuh kan bukan kopi hitam ya, bukan yang espresso Iya, gitu ya. dicampurannya nggak dok? Susu, gula, apalagi sirup. Nah, aduh. Diabetes Oh, diabetes gitu. Oh, jadi bisa jadi salah satu tanda ya dok. Jadi kita tuh juga harus aware dengan tanda-tanda teman kita. Kalau tiba-tiba kok dia di luar dari kebiasaan, di luar dari nalar, terus langsung ditanyain, di approach gitu ya dok. Iya. Kira-kira kamu kenapa? Gitu ya. Atau simpel aja gitu. Kadang kalau kita mau nanya itu kan kadang kalau kita nggak terbiasa itu kan kayak gimana ya caranya Iya. ya. Coba aja. Kamu ada cerita apa hari ini gitu? Kamu sering banget ya sekarang minum kopi misalnya, biasanya nggak suka kopi, lagi seneng kopi kah gitu, ada cerita kah tentang kopi gitu. Dari obrolan-obrolan ringan itu sebetulnya kita sudah memberikan berbuat baik dalam tanda kutip, kita mengecek statusnya dia, status kondisi mentalnya dia. Kita nanya apa kabar itu kan biasanya kita cuma berpikir sakit nggak nih orang Iya, gitu. betul. Ada fisiknya terganggu nggak gitu. Padahal sebenarnya kalau kita mau bertanya apa kabarmu hari ini gitu, itu sebetulnya pada orang-orang dengan masalah depresi, gangguan mood, atau dia sedang cemas, atau yang dia sudah berpikir bahwa dirinya tidak berharga, diabaikan. Pertanyaan sesimpel apa kabar gitu, itu sebenarnya menaikkan kepercayaan dirinya lagi, meningkatkan dia, oh ada kok yang masih peduli sama saya gitu. Jadi kalau bisa itu budaya apa kabar juga bukan cuma sekedar fisik semata, tapi kita juga bisa menaikkan tentang itu. Itu cara simpel, paling simpel tuh nanya apa kabar gitu. Oke dok, tadi kan bilang tebak-tebakan depresi ya, ternyata juga salah satu kopi itu sebagai salah satu tanda kalau misalnya dia itu mengalami gangguan mental ya dok ya. Ngomong-ngomong tentang depresi nih dok, ada suatu jurnal yang sudah diterbitkan pada tahun 2022 lalu terkait dengan depresi dan stres psikososial di tenaga kesehatan Indonesia. Nah, di dalam jurnal itu hasilnya adalah 10% tenaga kesehatan di Indonesia itu mengalami stres psikososial dok, dan mengalami penurunan motivasi. Nah, apa sih bedanya? Kan kita kan kerja sebagai tenaga kesehatan ini kan di garda utama terdepan tuh. Nah, apa sih perbedaannya? Kenapa kok bisa tenaga kesehatan di Indonesia itu mengalami stres yang lebih tinggi daripada tenaga-tenaga administrasi atau tenaga-tenaga lainnya? Oke, ya. Jadi menjadi seorang tenaga kesehatan itu kan kerjanya dengan adrenalin ya. Kita berhubungan dengan nyawa orang tuh sebetulnya. Nyawa orang dan sebenarnya nyawa kita sendiri. Tuntutannya banyak. Kita menjadi tenaga kesehatan tuh ibaratnya kita sudah dilabeli semua pekerjaanmu harus perfect. Ya. Sementara kita tuh sendiri kan juga manusia yang punya permasalahan di luar lingkup kerja yang bisa saja terbawa pada saat kita bekerja. Nah, kenapa itu menjadi sosok tenaga kesehatan itu menjadi seseorang yang vulnerable, lebih rentan terkena depresi gitu. Ya memang karena pekerjaannya menuntut dia untuk selalu baik-baik saja. Padahal sebetulnya menjadi tidak baik-baik saja juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kita mengakui, saya nggak oke nih hari ini. Oke, kita jeda dulu. Kita jeda. Oke, saya nggak oke. Saat ini saya lagi overwhelmed. Oke, saya mundur dulu. Kita misalnya ngomong ke atasan atau ngomong ke teman. Hari ini saya rasanya kok belum bisa berforma dengan bagus ya. Bisa nggak mungkin saya ditempatkan di tempat yang tidak di IGD misalnya. Saya di belakang layar dulu nih gitu. Atau saya tidak lepas tanggung jawab tapi tolong bantu saya gitu. Jadi kita jeda, kita berani mengakui, kita berani meminta tolong. Budaya kita, tenaga kesehatan itu seringkali sungkan untuk meminta tolong. Apa-apa, pokoknya aku harus bisa karena aku dituntut begitu. Padahal sebetulnya juga enggak. Kan kita enggak, misalnya saya menangani pasien itu kan bukan saya sendiri yang ngerjain. Betul. Saya di Sutomo dibantu oleh teman-teman BPDS. Saya juga dibantu oleh teman-teman perawat, tenaga administrasi, dan lain sebagainya. Saya nggak ngerti tentang administrasi ini. Saya minta tolong, Mbak, ini gimana caranya? Gitu. Itu contoh simpelnya. Jadi, saya tidak memungkiri bahwa tenaga kesehatan mempunyai resiko. Ya, mempunyai resiko yang lebih tinggi dibanding pekerja lainnya. Bukan berarti pekerja di bidang lain itu tidak beresiko, sama beresikonya sebetulnya. Cuma mungkin saat ini belum terlalu banyak di screening, belum terlalu banyak diteliti gitu. Jadi sebetulnya semua sama-sama beresiko dengan resikonya masing-masing. Karena pajanannya tadi kan berbeda, Mas Wildan. Nah itu. Oke, sungguh sangat banyak ilmu yang didapatkan ya dok dari perbincangan kita hari ini gitu ya dok. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya Lilian tuh pengen tanya di luar konteks ini ya dok. Kenapa kok waktu itu dokter dengan mantap memilih, oh aku mau jadi dokter spesialis kesehatan jiwa deh daripada yang lain-lain. Kedokteran jiwa deh, mohon maaf ya. Menjadi spesialis kedokteran jiwa deh. Oke.
Jadi awal saya mau menjadi seorang psikiater itu sudah dimulai sejak saya S1, bahkan belum S1, saya masih kuliah semester 4 kalau nggak salah. Di kuliah semester 4 itu saya berpikir apa nih yang mau ke depannya gitu, saya mau jadi apa, apakah saya mau menjadi dokter umum, saya mau menjadi seorang dosen, atau saya mau menjadi seorang spesialis gitu. Dengan banyaknya bidang yang ada, spesialisasi yang ada, saya berpikir mana yang saya bisa menolong, saya bisa bermanfaat di mana. Kenapa saya memilih menjadi seorang psikiater? Ada satu masa di mana anggota keluarga, ya, kerabat saya itu mengalami tadi burnout. Seorang yang sangat pintar, disiplin, dia mengalami burnout, dia tidak mampu pada saat itu. Kemudian saya tahu mungkin, kalau nggak salah saya sudah kuliah psikiatri gitu, kuliah S1-nya udah kuliah psikiatri, blok psikiatri. Saya bilang, coba deh ketemu psikiater yuk, siapa tahu ada sesuatu. Awalnya enggak ngapain, kan aku nggak gila tuh. Nah, aku bilang, enggak, ngobrol aja gitu kan. Belum tentu orang yang ketemu psikiater tuh gila gitu. Tapi stigmanya seperti itu dong. Nah, itu kita harus hapus stigmanya, nggak boleh gitu. Jadi pada akhirnya saya melihat, yang saya pikir seorang psikiater cuma ngobrol saja dengan pasien, padahal tidak. Ketika saya berbicara dengan pasien, saya mengharuskan indera saya bekerja semuanya. Mata saya gitu ya, hidung saya, pendengaran saya, sensibilitas saya terhadap semua. Bahwa seseorang seperti Mas Wildan nih, yang tampaknya baik-baik saja, tersenyum, bisa saja kondisi di balik itu dia menyimpan duka, menyimpan luka yang harus kita tolong. Dan saya merasa saya bisa bermanfaat dengan menjadi seorang psikiater. Dari hal-hal kecil, dengan ngobrol, ternyata saya bisa bermanfaat. Bukan berarti dokter lain tidak bermanfaat, tidak. Tapi saya memilih untuk menjadi seorang psikiater karena saya juga, data terbaru ya Mas, di Indonesia, psikiater di Indonesia udah berapa? Berapa persen, Dok? 1.200 aja. Dari sebanyak populasi di Indonesia hanya 1.000 saja, Dok ya? 1.200 psikiater saja di Indonesia. Dan itu banyak sekali daerah yang belum punya psikiater. Makanya stigma itu akan terus ada, gitu loh. Daerah-daerah yang akses internetnya terbatas mungkin belum tahu apa itu stigma, apa itu psikiater, apa itu kesehatan jiwa, itu belum tahu gitu. Dan itulah tugas kita. Kita harus berisik untuk itu, gitu. Itulah kenapa ya Dok, kegiatan-kegiatan pemberdayaan dalam kesehatan jiwa itu diperlukan gitu ya Dok. Tapi saya juga sedikit tertarik dengan kegiatan pemberdayaan yang pernah Dokter lakukan nih. Nah, di situ tuh judulnya adalah sebentar, cari contekan dulu Dok. Boleh. Kayaknya lupa tuh tadi. Lupakan aja. Nggak, ini menarik untuk dibahas ya Dok. Karena kan banyaknya kasus-kasus kesehatan jiwa yang ada di luaran sana, sedangkan psikiatri juga terbatas, sekitar 1.000 aja dari seluruh penduduk Indonesia gitu. Nah, kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat ini juga sangat diperlukan ya Dok ya. Nah, yang cukup menarik ini Dok, saya baca dari CV-nya Dr. Windy. Salah nih ngasih CV. Nah, ini tuh ada salah satu pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Dr. Windy dan tim di Gunung Kawi. Judulnya Fenomena Mencari Pesugihan di Gunung Kawi, Tinjauan Aspek Psikiatri, Komunitas, dan Kultural. Kenapa sih Dok kok orang yang mau mencari pesugihan ini kok diributkan gitu loh? Kenapa kok harus diteliti gitu loh? Padahal kan ada banyak hal lain yang harus diteliti dan diabdikan gitu loh. Sebenarnya saya cari pesugihan Mas. Oh, Masya Allah. Kurang ya Dok bekerja di sini ya Dok ya? Enggak. Ya, jadi salah satu saya bidang dari seorang psikiater itu kan ilmu kedokteran jiwa itu salah satunya ke komunitas Mas. Karena kan masyarakat kita itu kultur budaya ruame ya, banyak gitu. Bukan cuma bahasa, tapi kultur budaya banyak. Nah, pada saat itu kita memang ke Gunung Kawi karena memang ada fenomena pesugihan itu. Jadi gini, seorang psikiater itu pengobatannya holistik Mas. Jadi dari biopsikososialnya gitu, termasuk religinya, termasuk kepercayaan-kepercayaannya. Nah, kita harus melihat dong, fenomena pesugihan itu kan dianggap sebagai seseorang yang punya istilahnya keberkahan, punya ilmu yang lebih dibandingkan manusia pada umumnya. Apakah ini memang suatu kepercayaan semata? Kita mau melihat nih, ini merupakan kepercayaan semata, belief ya gitu, atau ini merupakan sesuatu yang sudah bermasalah gitu. Akankah ini menghambat mereka, masyarakat di sana untuk mendapatkan pengobatan gitu ya. Pengobatan itu juga bukan hanya pengobatan jiwa ya. Kalau pengobatan sakit batuk, pilek itu mereka bagaimana, terhambat enggak. Jadi kita turut membantu ya
membantu memahami fenomena di sana, masyarakat di sana, dari kebiasaan-kebiasaan mereka, kultur budayanya, pendekatannya, dan ini kita izin juga kepada ketuanya di sana, ya, izin kepada masyarakat setempat, kepada pemerintahan gitu, bahwa tugas kami di sini bukan untuk mengintervensi itu, tapi memahami supaya pemerintah di sana atau teman-teman dokter di sana bisa lebih pendekatannya lebih baik terhadap mereka, seperti itu. Oke, juga sama sih dok, di latar belakang pendidikan kan sebagai kesehatan masyarakat itu kan kami juga belajar bagaimana sih mendekati pasien, mendekati keluarga pasien itu secara budaya gitu ya dok. Nah, ini mungkin yang perlu juga diperhatikan bagi instansi ya dok, karena budaya kemudian behavior itu tuh sangat penting bagi bagaimana untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan itu agar kebijakan itu dapat berjalan dengan baik ya dok ya. Nah, jadi selain juga kita harus melakukan pendekatan secara behavior, kemudian pendekatan secara situasional. Nah, apa sih sebenarnya yang perlu sebagai seorang atasan, kita bicara atasan, untuk mengerti karyawannya. Ketika karyawan itu lagi burn out, lagi stres, kadang kan atasan kan juga nggak tiap hari itu ada untuk mengerti kita gitu ya dok ya. Nah, itu gimana sih dok agar tips, jadi biar atasan-atasan di seluruh Indonesia ini juga mengerti, oh ternyata aku tuh harusnya kayak gini nih, kayak gitu. Ya, jadi ya tadi, kesehatan itu kan tanggung jawab semua ya, Betul. bukan cuma individu itu aja. Jadi atasan kita mungkin tidak bisa mengenali semua karyawannya, pegawainya. Tapi dalam satu tim itu kan pasti ada supervisornya toh. Nah, supervisor itulah yang berperan. Ya, ketua tim itulah yang berperan. Kalau ketua timnya tidak memahami teman-temannya, timnya itu seperti apa, itu siapa? Ketua tim lah yang paling tahu. Ini si A kuatnya di bidang apa, si B dia bisa bermain di bidang apa gitu. Kalau ketua timnya tidak tahu, ya sudah, susah gitu loh. Advokasinya nanti susah. Tapi ketua tim juga perlu dibekali dengan dia punya atasan lagi, bahwa saya punya tim seperti ini, di mana mungkin si A kurang bagus, kinerjanya kurang, performanya kurang gitu. Didiskusikan, ini baiknya bagaimana. Mungkin ketua tim itu menyadari, Mas Yudan nggak cocok di PKRS, cocoknya di tim yang lain gitu. Boleh nggak si tim individu ini dipindah, misalnya ditukar dengan yang lebih cocok di sini. Jadi itulah gunanya kenapa screening di awal dan pendekatan secara personal kepada tim-tim itu gunanya untuk ini. Apakah ini sudah sesuai jalurnya kepada dia atau enggak? Tapi juga pada beberapa saat kita nggak bisa nolak kerjaan. Nah, sering kan kita dihadapkan seperti itu. Nggak bisa, kerjaanmu ya semua harus kamu kerjain gitu. Ya sudah gitu loh. Dengan modalitas yang kita punya, kita ngerti diri kita seperti apa, kita kerjakan dulu. Bukan berarti kan dalam kamu dikasih tugas, kamu nggak boleh nanya kan. Kita kan sering kali, aku dikasih tugas, ya apa gak harus cara nih. Loh ya tanya gitu loh, komunikasi. Ya toh. Kamu punya ketua tim, tanya, Dok, Pak, ini gimana caranya atau konsepnya seperti apa gitu. Nah, peran atasan ini sangat penting. Kalau kita ngomongin paling tinggi ya, misalnya dalam sebuah jabatan organisasi direktur nggak mungkin hafal sama semua karyawannya. Tapi kan direktur pasti punya ketua tim ya, kepala bidang, kasih, terus ada nanti di bawahnya ada supervisor. Dari situlah cara pengecekan terhadap kesehatan mental karyawannya. Gitu. Makanya kan selalu ada rapat bulanan gitu, selalu ada tim kecil itu ada obrolan sendiri gitu, gimana gitu. Budayakan untuk berkomunikasi. Masyarakat kita, masyarakat Asia ya, Indonesia termasuk dalam masyarakat Asia itu punya budaya untuk mendolburi ya. Betul. Gitu loh. Action value ya, ngempet gitu loh, diempet. Padahal sebetulnya kenapa seseorang itu menjadi banyak salah paham, kenapa kok kamu dilimpahi tugas terus gitu. Salah satunya itu komunikasinya nggak efektif, karena kamu tidak mampu mengkomunikasikan apa kesulitanmu gitu, termasuk mendelegasikan, termasuk bekerja sama dengan tim gitu loh. Bisa juga kamu sudah berkomunikasi, temenmu yang nggak bisa diajak kerja sama. Gitu. Jadi kita coba dengan komunikasi yang efektif. Jadi rapat tim itu perlu gitu. Jadi dari tim kecil dulu diperkuat, baru membesar gitu. Berarti kerjasama antar tim, kerjasama antar divisi itu juga sangat diperlukan ya dok ya? Karena sebenarnya permasalahan gangguan mental atau kesehatan mental ini tidak bisa diselesaikan dengan sendiri. Betul. Tanpa ada bantuan secara holistik seperti dokter tadi bilang ya dok ya? Karena berkaitan Mas, bekerja itu kan kalau untuk menjalankan sebuah organisasi nggak cuma
bagian keuangan tok yang paling dominan, enggak gitu loh. Tim dari teman-teman administrasi kalau kerjanya nggak benar, yang lain kan pusing juga. Betul. Gitu loh. Terus kalau tim IT-nya bermasalah misalnya, jaringan bermasalah, tim IT nggak ada, teman-teman yang lain kan nggak bisa kerja. Makanya itu kita tetap harus berteman. Melakukan kerjasama dengan tim-tim yang lain. Gitu. Apalagi kalau misalnya nih, kita kan ada beberapa orang yang melabeli dirinya, oh aku introvert, aku nggak bisa melakukan komunikasi dengan orang lain gitu ya dok ya. Apalagi kan Sutomo ini segede ini ya dok ya. Kalau misalnya kita tuh tidak punya channel, kalau nggak atau teman itu kayaknya susah ya dok. Tapi ini fun fact ya dok, ngomong-ngomong tentang dengan Sutomo yang segede ini, yang sekitar 17 hektar ini ya dok. Semalam Dr. Windy ini WA saya. Kira-kira di mana sih studio podcast gitu? Biar saya tuh datang nggak telat dan nggak nyasar gitu. Ini tadi nyasar nggak dok? Sebetulnya agak ragu ya. Tapi kan sudah dikasih tahu jalannya kan. Gitu. Jadi dikasih tahu ini ya dok ancer-ancernya. Oh ya ini yang kulakukan gitu loh. Dalam artian aku nggak tahu tempatnya. Aku nanya sama Mas Wildan. Ini yang aku bilang tadi. Aku mencoba berkomunikasi secara efektif. Aku mencoba jejaring sosial ya di teman-teman kerjaku. Kita kan beda tim gitu ya. Saya di bagian Departemen Jiwa, Mas Wildan di PKRS. Bukan berarti kan saya lebih jago. Enggak. Tapi Mas tempatmu di mana gitu. Mas aku pertanyaannya juga angel-angel yo gitu. Jadi kan istilahnya kita bekerja sama gitu. Ternyata kan bisa toh. Bisa, ya. Alhamdulillah nggak nyasar ya dok ya. Alhamdulillah. Sebenarnya harapan Wildan tuh nyasar sih dok. Jadi kan biar plot twist gitu ya. Jadi ada yang diceritakan. Oh tadi sempat jemput Dokter Windy nih di sini gitu-gitu. Oke. Oh pengen jemput saya ya. Tapi memang sih dok ya. Kadang itu kan kita mikir, oh aku terlalu introvert tuh untuk teman-teman aku yang ekstrovert itu. Padahal kan sebenarnya berkomunikasi antar divisi, berkomunikasi antar teman, memiliki channel itu sangat penting dalam dunia pekerjaan ya dok ya. Ya salah satunya sekecil ini aja untuk tahu berada tempatnya itu di mana, studio podcast ini ada di mana, itu kan kita perlu bertanya ya dok ya. Nah tapi kadang orang-orang yang sudah fix mindset melabeli dirinya itu introvert dan tidak berdaya itu kurang bisa memanfaatkan manfaat-manfaat apa yang ada di dalam dirinya untuk bisa berkembang ya dok. Mungkin kalau berpikir kita harus keluar di zona nyaman tuh kayaknya enggak sih dok, karena menurut Wildan kita berada di zona nyaman itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan perjuangan. Mungkin kalau kita ubah mindsetnya jadi memperluas zona nyaman seperti itu ya dok ya. Mungkin jika semua orang itu memiliki pemikiran seperti itu, mungkin akan timbul balancing di dalam dunia pekerjaan seperti itu. Karena kan sepenting itu gitu loh. Selain kita bekerja dengan atasan, kemudian dengan beban pekerjaan, teman di dunia kerja ini, di lingkungan kerja, teman itu sangat berpengaruh gitu untuk coping kita dalam hal ketika kita waktu stres, frustasi gitu ya dok ya. Betul. Jadi gini mas, salah satu cara untuk mengatasi, mencegah terjadinya burnout selain tadi mengambil jeda, kita mindfulness adalah membentuk body system. Body system itu tidak harus dalam rekan satu tim. Bisa juga direkan dari luar tim gitu. Kita juga bisa loh jadi body system gitu kan. Kita juga bisa jadi body system. Jadi perlu gini, yang saya mau luruskan adalah orang introvert itu bukan berarti dia nggak bisa ngomong. Dia bisa ngomong, cuma mungkin kata-katanya pembenarannya tidak sebanyak orang-orang ekstrovert atau tidak senyaring orang ekstrovert. Dia bisa kok bicara, tapi mungkin dia perlu waktu dulu, dia perlu menganalisa dulu gitu. Nah, orang-orang ekstrovert juga harus belajar mendengarkan teman-teman yang introvert. Jadi bukan cuma dia ngomong terus tuh, tapi dia juga harus ngomong, kamu ada saran apa gitu. Kadang orang introvert harus dipancing dulu. Betul. Kayak ditanya, kamu bebe aja nggak sih, apa kabarnya gitu. Kita tahu nih, oh dia kayaknya diem-diem gitu, menghanyutkan gitu. Oh enggak ya, dia diem-diem ternyata ahli nih di bidang IT. Kamu masuk tim IT aja ya, misalnya gitu. Oke enggak gitu. Dengan dia mungkin yang kurang nyaman ya kalau bergaul dengan banyak orang, itu menjadi salah satu kenikmatan buat dia bisa fokus kerja, tapi kan bukan berarti dia tidak bisa berkontribusi kan. Nah, jadi orang introvert belajar untuk meluaskan dirinya. Tadi yang Mas Wildan tuh bagus banget, meluaskan dirinya dari zona nyamannya. Orang extrovert juga meluaskan zona nyamannya. Jadi nggak dia yang terus yang ngobrol, tapi belajar mendengarkan gitu. Jadi kemudian body system itu penting Mas Wildan gitu loh. Kan manusia itu makhluk sosial ya, kalau ingat pelajaran SD dulu ya, nggak mungkin dia hidup sendiri gitu ya. Betul. Jadi perlu body system itu bisa kita bentuk kok gitu. Bukan orang yang harus
Karena baru kenal jadi nggak akrab. Ya jelas lah, orang baru kenal masa kita udah nanyain yang lain-lain, nomor rekening berapa, kan Udah nggak nikah mungkin. belum apa lagi ya, Dok ya? Makin Gitu. Jadi body system itu apa ya, kalau peribahasa itu waiting tresno jalaran saka kulino kan. Dengan kita semakin sama-sama kerjasama, kita jadi tahu kekurangan kelebihannya orang ini. Jadi kita membentuk body system, membentuk support system dari teman kerja. Dan body system tuh sangat boleh loh di luar satu timnya gitu, untuk bercerita, kerjaanku begini tadi, aku kesulitan di tim ini karena lagi banyak podcast nih, aku jadi ngedit terus gitu, kamu gimana? Jadi kan kita mendengarkan aspek dari yang bukan satu tim gitu loh. Jadi body system bisa dibentuk di rekan satu timnya dan juga bisa dari luar timnya gitu. Oke, jadi bermulai dari kamu kerjainnya gimana gitu, lama-lama kamu sudah makan belum gitu ya, Dok ya. Mulai dari rekan kerja jadi rekan hidup. Gitu. Yang selama ini deg-degannya gara-gara cemas, akhirnya deg-degan gara-gara jatuh cinta. Kan siapa tahu bisa ya, Dok ya. Jadi kan ada hal-hal lain yang bisa kita dapatkan di tempat kerja gitu ya, selain juga salary ya. Memang salary penting ya, Dok ya. Nah, kayak setiap awal bulan tuh kayak apa sih yang paling kamu senangin dalam dunia kerja? Salary day gitu kan, misal kayak gitu. Yang nggak disenengin apa dalam dunia kerja? Yang nggak disenengin dalam dunia kerja, tolong di skip aja ini pertanyaan ini. Ada loh jawabannya. Apa sih, Dok? H+1 setelah gajian. H+1 setelah gajian. Karena udah bayar cicilan, bayar KPR dan kawan-kawan. Oke, H+1 setelah salary day tidak disukai ya, guys ya. Oke, dokter. Ini ada salah satu mitos nih yang terjadi di tempat kerja ya, bahwa orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental itu ternyata memiliki kecerdasan yang di bawah rata-rata. Itu benar nggak sih, Dok? Gini, kalau kita berbicara tentang seseorang yang mengalami burnout, kemudian naik ya statusnya menjadi depresi atau punya cemas, bisa jadi salah satu gejalanya itu tadi, susah fokus, ya mudah lupa, kerjaannya jadi nggak beres, atau dia jadi biasanya pinter, ini kok kayaknya nggak pinter gitu ya. Itu jadi salah satu gejala. Bukan berarti dia bodoh atau kecerdasan di bawah rata-rata, belum tentu. Karena kondisi saat inilah yang menyebabkan fungsi kognitifnya dia mengalami masalah. Nah, kalau dia diterapi, dengan baik ya insya Allah bisa kembali gitu. Berbeda dengan orang yang memang dari awal kecerdasannya di bawah rata-rata atau kecerdasannya ya standar gitu loh. Ya itu kan kalau itu memang sudah dari awal gitu. Ketika dia nanti mengalami kondisi masalah gangguan kesehatan jiwa, mungkin kecerdasannya akan lebih turun dibanding itu. Jadi kita lihat dulu. Ini memang dari awal kecerdasannya di bawah rata-rata sebelum adanya gangguan mental, atau pada saat itu merupakan sebuah gejala atau efek dari gangguan mental. Kita lihat dulu. Jadi itu ya saya bisa bilang itu mitos ya, belum tentu. Karena nggak semua orang yang gangguan jiwa itu tidak memiliki kemampuan kecerdasan yang di atas rata-rata ya, Dok. Betul. Masalahnya gini Mas Wildan, ini fun fact juga. Saya pernah baca ya, jadi saya juga pernah menemui orangnya dari beberapa literatur dan saya ketemu ternyata orang yang mengalami hal itu. Kerja itu dijadikan pengganti dari social life-nya. Dia dalam kondisi yang depresi sebetulnya. Cara dia mengatasi depresinya adalah saya kerja, Dok, dari pagi ketemu pagi gitu. Kerjaannya beres, bener. Cuma memang ya itu tadi dia ngopi, dia punya kesehatan jantungan gitu kan, darah tinggi kayak gitu, gula darahnya nggak normal gitu. Tapi dia bisa bekerja, pekerjaannya beres. Tapi aspek fisiknya yang terdampak gitu. Baik ya, Dok. Jadi itu hanya mitos ya, Dok, bukan fakta. Oke, Dokter, banyak sekali ternyata ya keilmuan yang cukup baru terkait dengan kesehatan jiwa ini yang bisa didapatkan dari satu podcast episode ke-10 ini. Jadi mungkin kalau nanti ada pengembangan episode lain mungkin terkait dengan kesehatan jiwa, mungkin pada remaja atau mungkin pada mahasiswa-mahasiswa ya kan, mungkin juga bisa sebagai topik dari podcast berikutnya ya, bisa Dok ya. Banget. Undang Dokter Windy lagi nggak? Boleh nggak? Boleh. Oke, Dokter, sebelum kita mengakhiri podcast hari ini, mungkin ada sedikit tips and trick atau mungkin edukasi yang ingin disampaikan oleh Dokter Windy terkait bagaimana sih menjaga kesehatan jiwa kita di lingkungan kerja. Silakan. Oke, baik. Stres di lingkungan kerja itu pasti terjadi. Stres dalam kehidupan itu pasti terjadi. Tidak ada orang yang hidup tanpa stres. Kenali
tanda-tanda stresmu. Apa yang membuat kamu menjadi stres? Kenali itu terlebih dahulu. Dengan mengenali itu, maka kita akan bisa meregulasi emosi kita dan menghadapi stres tersebut. Kenapa? Karena kesehatan jiwa itu hak kita semua, milik kita semua, dan itu bisa diupayakan. Gangguan mental seperti depresi, cemas itu bisa diatasi, bisa dicegah. Jangan ragu untuk datang ke profesional ya, ke psikolog atau ke psikiater jika dirasa ada aspek-aspek dalam kehidupan kita yang sudah mulai terganggu atau di luar dari kebiasaan kita. Karena orang yang datang ke profesional, ke psikiater atau ke psikolog bukan mereka yang lemah, tapi mereka yang berani mengakui apa yang salah dan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Jadi jangan ragu ke psikiater. Salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa. Oke dokter, terima kasih banyak atas kedatangannya di studio podcast pada hari ini ya dok ya. Terima kasih Walida. Baik, Sobat Sehat Sutomo, mari kita jadikan tempat kerja kita lingkungan yang mendukung kesehatan mental. Dimulai dari diri kita sendiri dengan memulai perubahan agar kita bisa meningkatkan produktivitas, motivasi, dan juga kreativitas kita di lingkungan kerja. Yuk, mari menjaga kesehatan mental kita di tempat kerja karena kita berhak bekerja dengan nyaman dan bahagia. Bersama RSUD Dr. Sutomo, masyarakat sehat dan menyehatkan.